Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizat Purnomo dari kelas 12 RK 2. Ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat oleh dari tugas kerja proyek 2. Ini saya membuat aplikasi Al-Quran berbasis website menggunakan Python 3.12.2 dan Flash 3.1.1 dan WebServer 3.1.3 dan MySQL 8.0.30. Latar belakang pembuatan aplikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan akses membaca Al-Quran secara digital melalui website, seiring berkembangnya teknologi di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Aplikasi ini menawarkan solusi modern untuk membaca, memahami, dan mengenalkan Al-Quran, serta mendapatkan informasi penting terkait ibadah seperti arah kiblat, lokasi terdekat, dan jadwal sholat. Berikutnya, manfaat dan fungsi aplikasi. Aplikasi ini dapat memudahkan pengguna membaca Al-Quran di mana saja secara online, membantu umat muslim mengenalkan kiblat secara online dan akurat, serta mempermudah menyimpan nafsi terdekat saat berada di lokasi baru, menyediakan jadwal sholat sesuai lokasi pengguna. Berikutnya, sasaran pemasaran aplikasinya adalah siswa, guru, dan masyarakat umum yang membaca Al-Quran secara digital, sekolah, pesantren, dan komunitas muslim yang membutuhkan platform Al-Quran modern, serta lembaga dakwah yang ingin mendistribusikan Al-Quran berbasis website. Hak akses dan fitur-fitur aplikasi ini adalah hak akses user. User dapat membaca Al-Quran, mendengarkan audio, melihat jadwal sholat, menggunakan kompas kiblat, mencari masjid terdekat, dan menyimpan histori bacaan. Hak akses admin. Admin dapat membaca Al-Quran, mendengarkan audio, serta fitur-fitur seperti user lainnya. Bedanya, admin dapat menyimpan histori bacaan sama kayak user. Admin dapat melakukan delete user. Admin dapat menghapus akun user. Setelah itu, fitur-fitur aplikasi ini apa aja sih? Fitur-fiturnya adalah registrasi dan login menggunakan flash login. Di dashboard adminnya, admin dapat menghapus user. Setelah itu ada daftar surah, list seluruh surah seperti Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan lain-lain. Setelah itu di detail surah ada teks Arab, terjemahan audio per ayat, serta ada pencarian surah dan ayat. Audio player, di sini kita bisa menggunakan audio, kita menggunakan play and pause surah. Kita bisa play dan mempause surah yang kita dengar. Setelah itu ada kompas kiblat. Ini saya membuat kompas kiblat dengan sensor gyroscope, jadi tidak bisa digunakan oleh perangkat komputer, hanya bisa di mobile. Setelah itu di sini ada fitur mencari masjid terdekat dari lokasi user dan jadwal sholat berbasis lokasi. Kelebihan dan kekurangan aplikasi yang saya buat adalah, kelebihannya adalah akses Al-Quran mudah di perangkat manapun, baik laptop maupun mobile, desktop dan mobile, serta mendukung pengurangan penggunaan mushaf cetak dan pada saat berpergian. Tampilan responsif dan user friendly, jadi mudah digunakan dan bisa digunakan di desktop maupun mobile. Sekali lagi, kurang aplikasi ini adalah membutuhkan koneksi internet yang baik, karena saya menggunakan API, jadinya harus memiliki koneksi internet yang baik. Setelah itu, memerlukan edukasi awal bagi pengguna yang kurang familiar dengan teknologi, jadi harus diedukasi terlebih dahulu kalau kurang familiar dengan teknologi. Setelah itu ada potensi kendala teknis seperti API delay. Nah, saya akan mereview aplikasi saya, flowchartnya. Jadi di sini flowchart fiturnya ada mulai. Setelah dimulai, user membaca Al-Quran atau tidak. Jika ya, dia akan masuk ke page Al-Quran. Setelah masuk ke page Al-Quran,
dia akan memproses ke baca Al-Quran. Setelah memproses baca Al-Quran, dia akan masuk teks surah, setelah itu A selesai. Jika tidak, lihat jadwal sholat, dan jika jadi lihat jadwal sholat, dia akan otomatis mengambil data lokasi pengguna, setelah itu masuk ke page jadwal sholat yang akan menampilkan macam-macam jadwal sholat. Dan habis itu B itu menuju ke arah selesai, jadinya A B C D E F selesai. Nah, jika tidak lihat jadwal sholat, dia akan mencari kiblat. Jika ia mencari kiblat, akan mendapatkan lagi-lagi lokasi secara otomatis, lokasi user. Setelah itu masuk ke page kompas kiblat dan selesai. Dan jika tidak mencari kiblat, dia akan mencari masjid. Jika mencari masjid, dia akan mengambil data lokasi lagi secara otomatis dan memunculkan page masjid terdekat. Setelah itu selesai. Jika tidak, dia akan masuk ke login. Kalau jadi login, dia akan masuk tag login, dan user akan menginput username dan password. Saat submit, jika sudah valid, dia akan balik lagi ke page login, dan jika tidak valid, dia akan ke page history setelah selesai. Jika tidak, dia akan masuk ke register. Nah, setelah di register, jika ya, dia akan ke page register dan lagi-lagi menginputkan username dan password. Terus ada button submit. Jika tidak valid, dia akan ke page register lagi. Setelah itu, jika ya, dia akan ke page login jika sudah selesai register, dan setelah itu selesai. Jika tidak, selesai. Nah, berikutnya ada flowchart admin. Untuk bagian dari fitur-fitur yang sudah ada itu sama dengan user. Perbedaannya hanya ada di setelah login. Jadi admin setelah login itu beda dengan user. Di user hanya menampilkan story. Nah, di sini admin saat login dia akan menampilkan page story dan admin dashboard. Setelah itu ada decision tidak atau ya dashboard admin. Jika tidak, dia akan ke page story dan selesai. Dan jika lanjut ke dashboard admin, dia akan menampilkan dashboard admin. Setelah itu bisa menghapus user atau tidak. Jika tidak, dia akan kembali ke page dashboard admin lagi. Jika ya, user akan terhapus dan selesai. Nah, setelah itu ada register. Di sini sama saja, sama dengan flowchart user. Setelah itu selesai. Bagaimana sih isi aplikasinya? Mari kita lihat. Pertama kita jalankan Laravel dulu. Setelah itu kita jalankan aplikasi ini menggunakan komen pada terminal Python up.py. Nah, ini dia aplikasi. Ini sesuai dengan flowchart ya. Di page ini kita bisa melihat surah, terus kita bisa ngeplay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi seperti itu contohnya. Harusnya jadwal sholat. Kita bisa melihat jadwal sholat pada lokasi yang kita miliki. Sini 1443, Zul 99, sesuai dengan lokasi yang sudah nanti. Nah, di sini kompas kiblat hanya bisa menggunakan HP. Nanti saya akan cobaran menggunakan engine rock. Begitu juga dengan ini. Di sini ada history. Ini punya admin ya. Sini admin sudah baca Al-Baqarah, Fatihah. Dan fitur admin bisa menghapus user. Misalnya kita ingin menghapus user satu, bisa. Log out, coba login user satu. Sini ada history dan tidak ada fitur admin dashboard. Dia hanya menonton saja. Saya akan menjalankan menggunakan engine rock.
Agar saya coba run di handphone ya. Nah, jadi setelah di handphone dia akan tampil seperti ini, sangat-sangat responsif. Coba kita cari kompas kiblat. Kita ikuti arahnya, putar segini. Ya, kiblat di daerah saya arahnya ke sini. Ini sudah valid. Kita bisa mencari masjid terdekat. Di daerah saya tidak menemukan masjid ya, karena di sini saya menggunakan OpenStreetMap yang datanya terbatas, tidak seperti Google Map. Kira-kira seperti itu pada tampilan mobilnya. Dan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.